Shalom, ibu-ibu yang diberkati Tuhan dan selalu berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Selalu sehat ya? Hari ini saya akan sampaikan satu tema yang menurut saya adalah sebuah tema yang seringkali dilakukan oleh umat manusia, yaitu alasan yang dibuat-buat. Alasan menjadi bagian dari cara hidup manusia yang cukup sering dilakukan oleh seseorang. Kalau alasan itu dilakukan dalam batas normal, sebetulnya itu dapat diterima oleh banyak orang, ya, karena alasan yang normal adalah alasan yang membantu untuk menjelaskan keadaan atau kejadian yang sebenarnya. Misalkan ada orang yang makannya sedikit sekali, kemudian ditanya, "Kenapa kamu makan sedikit sekali?" Dia ngomong, "Ya diet lah." Kemudian juga pengen sehat. Oh, ternyata dia ada alasan kenapa dia makan diatur, pola makannya diatur karena dia ingin sehat dan tubuhnya ingin ideal. Atau ada seorang karyawan yang selalu pulang lebih lambat dari orang lain. Dan dia di kantor bisa mandi, dia bisa olahraga dan pulang 2-3 jam dari orang lain. Misalkan orang lain pulang jam 4, dia pulang jam 7 malam. Nah, waktu ditanya, "Rajin-rajin banget sih kamu, kan gak dibayar lembur." Dia ngomong begini, bukan soal uang, bukan soal lembur, tapi kalau aku pulang jam 4 maka di jalan macet. Dan macetnya itu parah, sehingga berjam-jam waktuku terbuang di jalan. Nah, daripada terbuang, lebih baik waktu yang terbuang itu aku pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bisa berolahraga, ya bisa santai dulu, bahkan bisa mandi dulu. Nah, ini alasan yang normal. Tapi kita bicara adalah alasan yang dibuat-buat hari ini. Atau boleh dikatakan mungkin alasan yang abnormal. Yaitu di mana ada usaha untuk membenarkan diri saat telah melakukan kesalahan. Dan yang lebih parah, dia lalu cari objek yang dapat dipersalahkan. Nah, itu adalah alasan yang dibuat-buat. Jadi kadang-kadang dalihnya dibesar-besarkan secara tidak wajar, bahkan menggunakan dalih yang palsu. Ya, dia berani bohong walaupun itu tidak benar. Ya, contoh lagi. Ada seorang yang naik motor atau naik mobil, karena tergesa-gesa dia lupa bawa dompet. Nah, tentu kalau lupa bawa dompet, STNK ketinggalan, SIM juga ketinggalan, uang juga ketinggalan tentu saja. Kemudian dia di tengah jalan melanggar lagi, akhirnya dicegat polisi. Nah, waktu ditanya polisi dan dia menyadari dia tidak bawa dompet, dia kaget. Kemudian dia berusaha cari alasan, dia jelaskan ke polisi, "Pak, saya itu betul loh, nggak salah. Ini surat-surat tertinggal gara-gara tadi malam orang pakai mobil kemudian begini. Akhirnya saya lupa." Atau dia salahkan juga pembantu ini gara-gara simpen celana atau bajunya sembarangan sehingga saya lupa. Tidak bisa bawa dompet karena dompet itu tertutup sama baju dan lain sebagainya. Dia berusaha menjelaskan ke polisi kesalahannya dibuat menjadi sebuah kebenaran. Nah, seringkali kan kita seperti itu. Dan kemudian kita salahkan orang lain kan. Seperti tadi pembantu disalahkan, orang di rumah disalahkan. Atau mungkin gara-gara istrinya. Waktu tadi pagi ada tukang sayur, beli sayur ambil dari celana, kemudian dompetnya tidak dimasukkan lagi. Dan akhirnya saya tidak bawa dompet, "Pak, tapi sungguh Pak, ini mobil ada suratnya." Dan lain sebagainya. Saudara, sebetulnya kalau sudah melanggar hukum seperti itu, apapun alasannya, itu adalah menjadi alasan yang dibuat-buat. Ya, karena kita hanya membuktikan satu usaha dari kita menceritakan, padahal itu sebuah kebohongan sebetulnya. Orang yang melakukan seperti itu tidak berani menceritakan tentang realitasnya, tentang kejadian yang sebenarnya. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita mau belajar juga dari Yeremia 29 ayat 20 sampai 21. Lihat, kadang alasan yang dibuat-buat ini dikategorikan sebagai orang yang suka mencemooh orang lain dan bahkan dikatakan juga sombong, ya. Saya bacakan untuk ibu-ibu ya. "Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan." Nah, ayat 21-nya, yaitu
Mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang. Nah ini nih. Dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak. Lihat. Jadi dia buat suatu alasan apa saja, padahal alasan itu tidak menceritakan realitas. Tapi alasan itu adalah untuk menutupi kebohongan dan niat jahatnya. Nah pertanyaannya, kenapa sih banyak manusia senang membuat alasan? Jujur, banyak orang karena tidak mau disalahkan. Dia buat alasan. Banyak orang takut dihukum. Dia buat alasan. Dan banyak orang juga takut karena marah sama pimpinannya. Dia buat alasan. Kemudian mungkin juga takut dikritik. Cara kerjanya dan lain sebagainya. Ya dia buat alasan. Dan yang lebih parah. Orang kadang-kadang begini, takut tidak dipercaya lagi. Dia buat alasan. Padahal dengan alasan yang tidak-tidak, itu sudah tidak ada kepercayaan lagi dari orang-orang sekitarnya. Ya, nah orang bisa menerima realitas adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi dia tidak mencari alasan-alasan yang tidak-tidak. Tapi dia pakai alasan yang benar, yang sesungguhnya. Nah inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini, orang-orang yang seringkali membuat alasan yang dibuat-buat, sebetulnya ujung-ujungnya adalah untuk menutupi kesalahan-kesalahan dia. Ya, contoh Adam dan Hawa. Kalau kita lihat di dalam Kejadian, ibu-ibu bisa melihat bagaimana mereka melanggar perintah Tuhan. Bagaimana mereka mencoba menikmati apa yang ditawarkan oleh iblis supaya mereka tahu tentang hal yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang tidak benar. Mereka ingin lebih ditingkatkan lagi kualitas pengetahuannya mungkin. Tapi yang salah kan bukan soal itunya. Yang salah adalah ketika mereka melanggar perintah Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Nah, ketika Allah berjalan untuk bertemu dengan mereka karena udah memakan atau melanggar perintah Tuhan, mereka tahu. Mereka berdosa dan mereka melihat sudah telanjang. Akhirnya mereka bersembunyi. Nah, ada satu dialog yang menarik bagaimana mereka utarakan sebuah alasan. Seharusnya kan kalau mau, realitas sebenarnya dia minta ampun ketika Tuhan mencari dia. Tetapi yang dia lakukan adalah alasan. Ya, di dalam Kejadian 3:12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Lihat, jadi artinya ngomong gini, ini Tuhan gara-garanya, Tuhan kenapa kasih perempuan di sampingku ini? Dia yang membuat aku jadi makan buah yang dilarang itu. Nah itu dipakai alasan. Padahal kan dia makan. Waktu makan dia tidak ngomong atau dia tidak nolak kan. Dan kemudian ketika Tuhan menegur juga kepada perempuan itu, firman Tuhan berkata begini. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lihat, perempuan ini juga seharusnya bertobat, minta ampun gitu. Karena dia sudah membujuk suaminya. Tapi malahan dia pakai alasan yang tidak-tidak. Ini gara-gara seolah-olah gini, Tuhan tidak melindungi aku. Sehingga ular ini menjebak aku. Dan aku terpaksa makan buah yang Tuhan larang. Dia tidak berbicara tentang realitas bahwa dia tertarik untuk makan atau menikmati buah itu. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, rasa bersalah dan kesadaran akan dosa membuat Adam dan Hawa menghindari Allah dengan memberi alasan. Nah, mari kita mau melihat begini. Ketika orang membuat alasan, istilahnya gini, dosa atau pelanggaran yang disembunyikan. Maka dosa atau pelanggaran itu akan membawa kita kepada langkah kebohongan. Dan ketika kita selalu berbohong, kita mulai mencari berbagai alasan. Ya, nah langkah apa yang harus diambil supaya tidak melakukan alasan? Hanya satu, miliki hati yang murni. Karena hati yang murni adalah
tidak ada dicampur dengan kejadian, dengan keadaan. Dia akan berbicara tulus apa adanya. Seperti Mazmur 24 ayat 3 bicara berbegini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, jadi ketika seseorang melakukan alasan yang dibuat-buat, itu sebetulnya karena hatinya sudah digelapkan dengan keadaan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Nah, hati yang murni itu mengacu kepada kekudusan batin, ya, motivasi dan sasaran yang benar. Jadi hanya orang yang murni hatinya yang akan melihat Allah seperti firman Tuhan. Jadi kesimpulannya ibu-ibu yang berbahagia, yang pertama mari kita mengenal Allah tidak cukup hanya dengan pikiran, tapi kita harus mengenal juga dengan hati. Ya, kemudian pengenalan akan Tuhan juga membuat kita akan selalu terbuka apa adanya. Ya, realitasnya seperti apa. Nah, untuk mengubah keadaan jangan banyak buat alasan. Semakin kita buat alasan yang tidak-tidak, semakin kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Semakin kita mundur dari Tuhan karena akan ada banyak kebohongan yang kita buat. Jadi, selama kita bersembunyi di balik alasan-alasan kita, kita bisa kehilangan masa depan kita. Jadi putuskan hari ini untuk tidak membuat alasan yang dibuat-buat. Karena hidup adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.